Juga selain itu saya kenal Pak Fadli ini, dia ini juga orang yang suka diskusi dengan orang-orang tua. Jadi kita tuh dulu sering diajak diskusi dengan tokoh-tokoh kayak pilih-pilih dong. Enggak, suka diskusi Diskusinya dengan yang tua-tua saja. Yang tua enggak, sama yang muda juga. Nyerap ilmunya. Jadi ya. saya diajak misalnya nginep di rumah Pak Nurholis Majid. Kita nginep di rumah Pak Nurholis Majid, kita diskusi semalaman sama Pak Nurholis Majid tentang kebangsaan tentunya. Terus sama beberapa tokoh lah waktu itu yang cukup, memang tahun 90 itu pergerakan mahasiswanya luar biasa menurut saya. Dan itulah yang melahirkan nanti gerakan di tahun 98. Berarti memang ini teman waktu menjadi aktivis begitu ya Bang Fadli ya? Ya, perjuangan lah, teman perjuangan. Nah, selain memang berbicara ataupun diskusi, seringnya melakukan diskusi tentang kebangsaan, apa sih hal-hal yang kira-kira menjadi hobi Bang Fadli kalau bersama dengan teman-temannya Bang Helmi? Hobi dia ini satu ya, dia tuh baca dan diskusi, itu hobinya. Karena selama hobinya aja sudah berat ya? Iya berat, menurut saya berat gitu loh. Hobinya berat gitu loh. Kalau yang dia sering bikin itu adalah puisi. Dia sering bikin puisi, suka nyoret-nyoret, nulis-nulis. Saya lihat dia memang orang yang ketil ya. Menurut saya dia orang yang selalu mencatat setiap kegiatan-kegiatan kita sangat rapih gitu loh, Pak Fadli. Dan dia suka mengumpulkan sesuatu yang menurut saya ya, kadang-kadang itu nggak penting, kayak misalnya tiket nonton bioskop. Jadi koleksi juga? Koleksi aja. Sampai sekarang? Saya bilang ini detil banget gitu loh, sedetil itu gitu loh. Gitu. Baik, itulah tadi sedikit mungkin testimoni dari sahabat Bang Fadli. Kita fokus lagi Bang Fadli kepada topik-topik yang saat ini memang hangat begitu. Ketika melihat begitu banyaknya mungkin bisa dikatakan kampanye negatif, kemudian black campaign yang ditujukan kepada Capres dan juga Cawapres Prabowo Hatta ini. Anda selalu pasang badan di situ ketika akan menanggapi semua pernyataan ini. Kenapa Bang Fadli? Ya, kita kan hidup ini pendek ya. Dan kita juga ingin kalau ada sejarah itu ditulis dengan lurus, berusaha sebenar-benarnya sesuai dengan faktanya. Jadi kalau ada misalnya tentang 98, ya saya sudah menulis buku ini, Politik Huru-Hara Mei tahun 98. Ini sudah 14 kali cetak. Dan di dalam buku ini saya tulis tentang berbagai hal. Jadi kalau ada misalnya kampanye hitam yang selalu merupakan tuduhan bahkan fitnah, itu menurut saya ya kita harus luruskan sejauh yang kita ketahui, yang sejauh yang kita yakini bahwa itu merupakan satu informasi yang benar. Kalau kita membiarkan sesuatu informasi itu menjadi satu kenyataan, karena ada pepatah gini, kebohongan yang diulang-ulang itu bisa menjadi kebenaran. Nah ini jangan sampai kebohongan itu menjadi kebenaran, oleh karena itu harus dibantah kalau itu salah gitu. Jadi sebetulnya itu saja, kita ingin meluruskan apa yang bengkok-bengkok lah gitu ya. Baik, tapi kan sebenarnya kita semua tidak ada yang tahu di saat itu pada 98 apa sebenarnya yang terjadi. Termasuk kemarin Ketua Umum Hanura ataupun Pak Wiranto juga sudah menggelar konferensi pers terkait dengan huru-hara tersebut dan beliau juga mengatakan bahwa apa yang disampaikan ini mengenai isu kebocoran ataupun isu beredarnya DKP itu memang adalah informasi yang harus publik mengetahuinya. Iya. Tanggapan Anda? Pak Wiranto ini kan memang ada semacam dalam tanda petik rivalitas dengan Pak Prabowo dari dulu. Karena Pak Prabowo ini karirnya cukup cemerlang dan sebagainya gitu. Dan dicintai oleh para prajurit gitu. Tetapi dalam hal masalah 98, sebetulnya yang paling bertanggung jawab adalah Pak Wiranto. Karena Pak Wiranto ini adalah Panglima ABRI ketika itu. Jadi penembakan mahasiswa Trisakti memang yang menembak itu ada oknum polisi, tapi polisi ketika itu di bawah ABRI atau bagian dari ABRI. Kemudian juga dalam peristiwa kerusuhan ada semacam pembiaran gitu loh. Kenapa kerusuhan itu bisa dicegah atau kerusuhan itu bisa dilokalisir, tetapi seolah-olah ini dibiarkan begitu saja. Dan ini sebenarnya tanggung jawab Pak Wiranto sebagai Panglima ABRI. Begitu juga peristiwa-peristiwa yang lain. Nah, menyangkut DKP itu kan masalah internal yang kita tidak ketahui. Kalau saya mengutip Jenderal Muldoko mengatakan arsipnya saja tidak ada di TNI. Betul. Jadi ini sekarang ini dipakai sebagai alat politik. Nah, kebetulan Pak Wiranto adalah anggota tim sukses dari pasangan lain gitu ya. Dan ini dijadikan alat politik karena elektabilitas Pak Prabowo naik terus.
Prabowo Hatta ini naik terus sehingga akhirnya inilah yang dipakai alat. Saya kira ini adalah satu wujud kepanikan ya. Mungkin malah bisa disebut juga kalap gitu ya. Dan saya kira apa yang dilakukannya itu kurang bermartabat. Ini melanggar sumpah prajurit kalau itu juga benar gitu. Ada sebagian pihak yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto kala itu bukan berasal dari arahan atasannya, bergerak sendiri tanpa arahan. Itu juga tidak benar. Jadi kalau kita lihat sebetulnya inisiatif waktu itu untuk menangkapi yang kemudian disebut sebagai menculik, itu kan sebenarnya tindakan preemptive action karena ada satu kelompok orang yang ingin mengganggu sidang umum MPR. Kemudian mereka didetain, ditahan atau ditangkap, cuma memang salah caranya. Dan karena salah kemudian disebut sebagai penculikan. Kalau yang dari anggota Kopassus, tim Mawar ketika itu sudah dihukum melalui Mahmilti. Itu pangkat tertinggi adalah mayor. Jadi jangan kemudian karena pangkat mayor semua harus bertanggung jawab. Misalnya seperti dalam kasus Cebongan. Nah, masa kemudian komandannya juga harus bertanggung jawab. Tapi Pak Prabowo ketika itu secara moral mengatakan saya bertanggung jawab gitu. Dan ini yang saya kira bentuk bahwa Pak Prabowo ini orang yang gentleman, dan juga tidak pernah mau cuci tangan, ya hadapi gitu. Tapi tidak pernah ada perintah-perintah yang melanggar aturan, apalagi melakukan penculikan dan sebagainya, itu tidak pernah. Ini selama ini hanya merupakan rumor, fitnah dan macam-macam lah gitu. Ya, dan semoga memang publik bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah dan bisa mengetahui sebenarnya alur dari peristiwa 98 tersebut. Betul. Dan kita jangan lupa itu peristiwa itu kan abad ke-20 ya. Iya. 16 tahun yang lalu, 2 windu yang lalu. Kita ini mau merebut hari ini dan hari depan. Ya, jangan kita diajak bergulat dengan masa lalu. Apalagi Pak Prabowo ini sudah 2 kali menjadi waktu itu juga cawapres kan. Juga tidak pernah ada masalah, KPU tidak pernah mempersoalkan. Nah, yang harus kita hadapi sekarang ini kasus-kasus yang ada di depan mata. Misalnya kasus Transjakarta, kasus korupsi, macam-macam. Ini yang di depan mata ini harus diselamatkan. Jangan sampai... Tidak ada gunanya ketika kita mengulik-ngulik kejadian tahun lalu yang belum terbukti, seperti itu ya. Kalau kita bergulat dengan masa lalu, kapan kita memikirkan hari ini dan hari depan? Baik. Gitu ya. Ini kan juga di sela-sela kesibukan Anda, Bang Fadli, Anda telah menyempatkan berdialog bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga nanti ini kabarnya mau ke Surabaya ya? Iya, saya akan ke Surabaya. Bertemu dengan buruh-buruh KSPI di sana, mungkin ada sekitar 25.000, 30.000 orang di Jatim Expo. Ya. Untuk Bapak nanti sendiri hari ini tidak ada agenda atau Pak Prabowo bertemu dengan beberapa kelompok masyarakat, ya, tetapi tertutup gitu ya, dan juga mempersiapkan untuk debat. Baik, Bang Helmi, kita tahu ini kan Bang Fadli sangat sibuk sekali ya. Untuk menyiapkan semua ini. Ada pesan-pesan khusus dari sahabat dekatnya untuk Bang Fadli mungkin? Kalau saya sih pesan khususnya gini, dia nih suka harus kontrol karena dia cukup workaholic ya. Kadang-kadang malam, pagi, kita ketemu pagi, semalamnya kita sampai pagi tapi ketemu pagi lagi. Itu ya harus jaga kondisi aja menurut saya. Jaga kondisi dan jaga kesehatan Bang Fadli, jangan lupa. Ada satu lagi yang saya lupa, karena Anda sangat hobi sekali membuat syair ataupun sajak, bisa tidak memberikan informasi atau memberikan sajak sedikit kepada pemirsa tentang sosok seorang Prabowo Subianto? Ya, kalau sajak itu tidak bisa langsung dibuat-buat gitu ya. Tetapi kalau saya boleh merangkum sosok Pak Prabowo itu, dia itu adalah seorang yang sangat cinta kepada tanah airnya, melebihi cintanya pada dirinya sendiri gitu ya. Itu yang saya lihat. Dan itu yang saya hargai. Saya kenal Pak Prabowo sejak tahun 94 dan mudah-mudahan di dalam Pilpres ini mendapat dukungan dari masyarakat, mendapat mandat dari masyarakat, karena dengan Pak Prabowo sebagai presiden, saya kira dan saya yakin Indonesia ini bisa bangkit gitu. Oke, masih beberapa minggu lagi tugas Anda dan juga tetap jaga kesehatan seperti kata Bang Helmi. Terima kasih. Terima kasih Winnie. Kita bisa bermain ke sini. Nanti kapan-kapan saya kesini lagi ya. Silakan. Membaca di sini sepuasnya ya Bang Fadli ya. Boleh. Baik, terima kasih Bang Fadlizon, kemudian Bang Helmi Adam. Itu tadi perbincangan kita langsung dari Fadlizon Library di kawasan Bendungan Hilir, Andromeda. Kini saat